Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wasilu darsana al-ikhwah min kitab Al-Bidayah fi Ilmi Nahwi, sebuah kitab yang merupakan pembuka jalan dalam mempelajari ilmu nahwu. Yang mana ilmu nahwu kata para ulama merupakan ilmu yang paling penting untuk dipelajari jika ingin menguasai bahasa Arab dengan baik. Nah, induk dari ilmu ilmu bahasa Arab dari 14 ilmu itu adalah ilmu an-nahwu. Baik, sekarang kita masih di al-babus tsalits, bab yang ketiga. Di bab yang ketiga ini ada 8 dhawabit, ada 8 poin pokok pembahasan. Topik yang pertama sudah kita bahas, yaitu pembagian fiil dari sisi waktunya. Kita bagi menjadi 3, madi, mudhari, dan amr. Kemudian topik yang kedua, pembagian fiil dari sisi yang lain, yaitu dari sisi ada apa tidaknya huruf illah. Kemudian topik yang ketiga, pembagian fiil, yaitu fiil-fiil yang sahih. Ya. Fiil yang sahih itu kita bagi menjadi 3, ya, berdasarkan ada hamzah atau tasdidnya. Kemudian topik yang keempat, pembagian fiil mu'tal. Ya, fiil yang punya huruf illah itu dibagi menjadi 4 berdasarkan posisi huruf illahnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kelima. Ya, totalnya ada 8 topik tadi. Sekarang kita sedang di topik yang kelima. Baik. Anda bacakan. Kita mulai. Bismillah. Ad-dhabitul khamis. Topik yang kelima. Al-fi'lu min haitsu tasarrufuhu jamidun wa mutasarrifun. Sekarang kita masih di pembagian fi'il, tapi berdasarkan hal yang lain. Ya, berdasarkan waktu sudah, berdasarkan fi'il sudah. Sekarang ini berdasarkan tasarruf. Apa itu tasarruf? Tasarruf itu berasal dari kata tasarrufa, ya tasarrufu, tasarrufan, ya saraf. Ya, saraf artinya berubah. Maka tasarruf berarti maknanya perubahan. Ya, berarti al-fi'lu min haitsu tasarrufuhu artinya pembagian fi'il berdasarkan ya perubahannya. Artinya dia bisa berubah apa tidak. Karena fi'il itu nanti ya ada yang bentukannya gitu aja. Ya, mau ditaruh dimanapun dia tetap begitu, nggak akan berubah-ubah. Ada juga nanti yang dia berubah-ubah. Ya, nah, dia berubah-ubah. Berubah-ubahnya fi'il itu maksudnya bagaimana? Berubahnya fi'il itu artinya dia punya bentuk yang lain. Contohnya, antum katakan doroba. Doroba ini punya bentuk lain, yaitu yadribu. Ya, fi'il mudhari'nya. Jadi kalau ada suatu fi'il punya bentuk lain, berarti artinya dia bisa berubah kan? Berubah jadi bentuk yang lain. Nah, gampangnya ya fi'il mutasarrif ya fi'il yang jenis yang kedua ini ya, dia itu nanti ya punya bentuk mudhari, punya bentuk amr. Dengan kata lain dia bisa ditasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu kalau antum merubah fi'il ya, dalam ilmu sorof itu fi'il-fi'il itu bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, fi'il-fi'il yang bisa dirubah itulah yang disebut dengan mutasarrif. Baik, kita mulai satu persatu sekarang. Yang pertama, al-jamid. Jamid itu berasal dari kata al-jumud atau al-jamad. Nah, apa itu al-jumud? Jumud itu atau jamid itu artinya baku, kaku, tidak berubah-ubah. Itu jamid. Makanya benda mati itu dinamakan jamad. Orang yang beragamanya kaku, pola pikirnya kolot, ya, kaku, ya, itu disebutnya jumud.
Maka sesuatu yang baku, sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah itu disebutnya sesuatu yang jamid. Baik. Jadi definisi dari al-jamid, fi'il jamid di sini adalah alladhi yalzamu suratan wahidah. Sebuah fi'il yalzam. Yalzam itu berasal dari kata mulazamah. Mulazamah. Mulazamah itu artinya menetap. Berarti dari kata lazim, ya. Lazim artinya kan tetap atau harus. Alladhi yalzam, yang tetap dalam suratan wahidatan. Surah artinya bentuk. Jadi dia tetap dalam bentuk yang sama. Ya, suratan wahidah. Ya, bentuk yang satu. Nah, berarti fi'il jamid itu adalah fi'il yang tetap bentuknya sama. La yufariquha, dia tidak akan berpisah dari bentuknya. Faraqa yufariqu artinya berpisah. Dia tidak akan berpisah dari bentuknya yang satu tadi. Contohnya kata ni'ma. Ini bacanya ni'ma ya, bukan na'am. Ini bacanya ni'ma. Ni'ma ini fi'il madah. Nah, fi'il ini mau dimanapun antum ketemu bacanya begitu. Ya, ni'ma. Ya. Nah, paling-paling nanti berubah menjadi nikmat, gitu doang. Ya, nikmat, nikmat. Perubahannya seperti itu. Jadi dia nikmat ini kalau dirubah menjadi mudhari bisa? Tidak bisa. Karena dia fi'il jamid. Nah, dan jumlah fi'il jamid itu sedikit. Ya, hanya beberapa saja. Ini diantaranya. Nikmat, bisa. Nah, bisa juga fi'il dam. Kemudian laisa. Nah, laisa ini. Apa bedanya dengan doroba? Kalau doroba bisa dirubah menjadi yadribu, bisa dirubah menjadi yadrib, dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat di kamus, dia bisa berubah jadi mudhari, jadi amar, dan seterusnya. Tapi kalau laisa, nggak ada bentuknya. Ya, laisa ini udah satu bentuknya. Ya, madi ya madi. Gitu. Laisa, laisat, itu nggak ada mudhari'nya. Gitu. Nah, jadi untuk gampangnya, ketika ditanya kepada apa itu fi'il jamid, dan apa itu fi'il mutasarrif, untuk menyederhanakannya bilang aja bahwa fi'il jamid itu yang nggak ada mudhari'nya. Fi'il jamid, fi'il yang nggak ada mudhari'nya. Udah, itulah definisi dari fi'il jamid yang tidak ada mudhari'. Baik. Contohnya nikma, bisa, laisa, ini nggak ada mudhari'nya. Baik. Jelas insya Allah fi'il jamid ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, berarti kalau untuk fi'il jamid itu untuk mengetahuinya kita tetap harus lihat dari kamus atau gimana? Cara pertama ya, cara pertama untuk mengetahuinya adalah dia mengandung sukun. Kalau ada sukun di tengahnya, maka dia jamid. Lihat nikma, ini sukunnya. Bisa, laisa, nah ini sukun. Gitu. Bandingkan dengan doroba, koroa, jalasa, sajada, nggak ada sukunnya. Nah, jadi kalau ada sukun itu jamid. Nah, biasanya orang suka ketukar itu ya. Fi'il jamid itu suka ketukar dengan huruf. Huruf jar misalkan. Fi'ila, itu kan mirip dengan nikma, bisa. Nah, tapi sebenarnya dia itu fi'il. Nah, fi'il jamid namanya. Nah, tapi kalau ingin mengetahuinya bagaimana, apakah harus lihat ke kamus? Kalau di kamus nggak disebutkan nanti dia itu fi'il jamid apa bukan. Cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya yaitu pertama tadi dengan melihat harokatnya tadi sukun atau tidak. Yang kedua dengan melihat yang bisa nggak dirubah gitu. Doroba bisa dirubah ya 1000. Nah kalau laisa nggak bisa tuh yulaisu nggak bisa. Nah, jadi kalau nggak bisa dirubah berarti dia jamid.
Ya. Ya. Baik. Kalau ngeliat ke kamus, di kamus nanti cara ngelihatnya, nah, tapi tidak semua kamus ini ya. Di kamus, antum melihat saja kalau ada bentuk mudhoreknya. Kan susunan fiil itu madi, mudhorek. Madi, mudhorek. Antum lihat di sana madinya. Kemudian nggak ada mudhoreknya. Oh, berarti dia kemungkinan jamid. Nah, tapi kalau setelah madinya ditulis mudhorek setelahnya, oh berarti dia mutasarrif. Baik. Jelas ya? Baik, Ustaz. Jelas, Ustaz. Nah, kemudian lawan dari fiil jamid itu adalah fiil al-mutasarrif. Mutasarrif tadi dari kata tasarruf, ya, berubah-ubah. Artinya dia nggak punya satu bentuk. Dia punya lebih dari satu bentuk. Bisa berubah-ubah. Dengan kata gampangnya, dia punya mudhari. Ya, dia punya bentuk mudhari. Baik. Definisinya di sini adalah alladzi la yalzam. Ini bedanya di pada kata lain. Nah, kalau jamid itu yalzam, mutasarrif itu la yalzam. Ya. Dia tidak tetap suratan wahidah dalam satu bentuk. Wa minhu tamun wa naqisun. Dan fi'il mutasarrif ini ada namanya nanti mutasarrif tam, sempurna, mutasarrif naqis, kurang. Jadi dia memang bisa berubah. Nah, perubahannya ada yang tam, sempurna, ada yang naqis. Nah, berarti fiil-fiil yang bisa berubah itu kita bagi dua nih, berdasarkan ya, elastisitas istilahnya ya. Jadi ada yang dia itu sempurna perubahannya, artinya fleksibel sekali, dia bisa berubah-ubah ya, ya, secara sempurna. Ada juga yang perubahannya itu tidak sempurna, kurang. Gitu. Nah, bagaimana cara melihatnya? Perhatikan di sini. Contohnya di sini adalah fiil syakaro. Syakaro ini adalah fiil madi kan, kita sepakat itu. Syakaro adalah fiil madi. Nah, kemudian mudhorenya ada nggak? Ada. Mudhorenya yashkuru. Jadi musharraf ya, kita belajar kok bisa syakaro jadi yashkuru. Pokoknya kalau berubah-ubah itu belajar syaraf. Kemudian amarnya ada juga, yaitu uskur. Ya, syakaro, yashkuru, uskur. Nah, ini namanya tasrif ya. Ini namanya tasrif. Perubahan dari fi'il madi, ini akarnya ya, fi'il madi, berubah menjadi fi'il mudhari, nah, kemudian berubah menjadi fi'il amr. Ini dia susunan. Syakaro, yashkuru, uskur. Nah, fi'il syakaro ini namanya fi'il mutasarrif. Kenapa? Karena dia bisa dirubah. Nah, dan mutasarrifnya namanya mutasarrif tam, sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena bisa dirubah menjadi madi, bisa dirubah menjadi mudhari dan amr. Dengan kata lain, fi'il mutasarrif tam itu yang perubahannya bisa 3 kali. Dari madi, mudhari, amr. Bahasa sederhananya, mutasarrif tam itu adalah fi'il yang bisa punya 3 bentuk. Ya, 3 bentuk itu apa? Madi, mudhari, amr. Dia ada madinya, ada mudhari'nya, ada amrnya. Oh, berarti ada fi'il-fi'il yang ada madi, ada mudhari, nggak ada amrnya. Ya, ada fi'il-fi'il begitu nanti. Ada fi'il yang dia punya mudhari saja, nggak ada madi dan amrnya. Itu uniknya ya. Nah, tapi hukum asalnya fi'il itu memang bisa dirubah menjadi 3 bentuk ini. Mayoritas fi'il itu bisa dirubah. Yang fi'il yang kita temukan itu kebanyakan yang bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah
atau bisa berubah dan perubahannya terbatas, kurang, itu hanya beberapa fiil saja. Begitu. Baik. Coba sekarang antum melihat mazala. Yang menjadi fiilnya di sini zala ya. Ya, zala ini kalau kita rubah pakai kata tasrif ya, zala mudhari'nya ada ya zulu. Amarnya ada? Nggak ada. Jadi mazala ma yazulu. Udah itu doang. Ya, nggak ada amarnya. Berarti dia perubahannya terbatas atau kata lainnya nakis. Ya, terbatas dia. Kenapa? Karena dia nggak punya amr. Ya, jadi mutasarrif tam itu dia punya 3. Kalau hanya ada 2, nakis berarti. Atau hanya ada 1, nakis. Nah, sama seperti kata kada. Kata kada ya kadu. Hampir. Kada itu madi, ya kadu mudhari. Amarnya ada? Nggak ada. Ya. Begitu juga ada kata ausyaka. Ausyaka yusiku. Ausyaka madi, yusiku mudhari. Amarnya ada? Nggak ada. Itu dia fi'il mutasarrif. Artinya dia punya kekurangan dalam perubahannya. Memang dia bisa berubah, tapi perubahannya tidak sempurna. Ya, tidak semua bentuknya ada yang 3 serangkai itu ya, madi, mudhari, dan amrnya. Ya, entah dia madinya saja, ya madi mudhari saja, tidak ada amr, atau mudhari dan amr saja. Ya. Jadi fiil-fiil yang seperti ini naqisut tasarruf namanya, atau fiil-fiil yang perubahannya kurang. Baik, itu dia apa pembagian fiil berdasarkan tasarrufnya, berdasarkan elastisitasnya bahasa kita ya, berdasarkan bisa berubah atau tidak, perlu dibagi menjadi 2, jamid dan mutasarrif. Ya, jamid artinya baku kaku, mutasarrif artinya bisa berubah-ubah. Nah, baik, itu dia. Ada pertanyaan tadi? Ustadz, misalkan kita kalau mau nyari di kamus ini untuk kata awalnya berarti mufradnya dulu apa madinya dulu berarti Ustadz ya yang pasti ada di kamus itu gitu Ustadz. Benar. Yang pertama, kata pertama yang kamu lihat itu pasti mati dia. Urutannya begitu dia. Baik, coba untuk melihat di sini contoh di Mujamul Wasit ya. Ini Mujamul Wasit yang di depan antum ini. Kita lihat da'aba, kata da'aba di sini. Nah, yang ada dalam tanda kurung ini akar katanya. Ya, dia adalah fi'il mudhari, fi'il madi apa? Fi'il madinya. Nah, kemudian mana mudhari'nya? Mudhari'nya antum bisa lihat ini dia mudhari'nya. Yang ada tanda fathah ini. Apa maksudnya fathah ini? Fathah ini bacanya berarti da'aba ya da'abu. Maksudnya kalau bentuk mudhari'nya itu ain huruf tengahnya ini itu harus tetap fathah. Karena nanti ada da'aba ya da'ibu. Nah, kalau itu kan kasroh. Yang berubah itu hanya huruf tengahnya doang. Gitu. Maka dikasih tanda fathah. Nah, da'aba ya da'abu dibacanya ya. Da'aba ya da'abu. Ini mudhari'nya. Da'ban itu masdarnya. Baru kemudian dijelasin ya. Dijelasin apa artinya. Mazaha wa takallama bima yustamlah. Mazaha wa takallama bima yustamlah. Artinya bercanda. Ya, bergurau, bersenda gurau. Gitu. Nah, ini artinya kalau dalam Mujamul Wasit ya, Arab ke Arab. Tapi kalau dalam kamus Munawir, misalkan contohnya ini kamus Munawir ya. Nah, kalau ini Arab ke Indonesia, melihatnya di mana? Sama saja dengan apa namanya dengan kamus Mujamul Wasit tadi. Ya, cara melihatnya adalah pada tanda-tanda bintang ini akar katanya semua.
Hmm. yang tanda bintang. Nah, berarti kalau antum lihat ada ya, dua tanda bintang, berarti ini nih satu akar kata ini semua. Yang ini sampai sini. Hmm, gitu. Ini satu akar kata semua. Sampai tanda bintang selanjutnya. Gitu. Maka tanda strip ini bacanya khona'a. Ya, ini tanda strip ini bacanya khona'a. Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Nah, di sini antum lihat. Khona'a. Mudhari'nya mana? Ini dia mudhari'nya. Fathah itu. Berarti khona'a yakhna'u. Ya. Berarti kalau ada yang bilang khona'a yakhnu'u, salah. Artinya akan berubah nanti. Ya, kata kerja lain nih hitungannya itu. Tapi kalau khona'a yakhna'u, nah ini dia artinya. Tunduk, cenderung, berkhianat, memotong-motong, dan seterusnya. Aku banyak sekali artinya, yang mana yang benar? Nah, itu dia triknya nanti ya. Karena kata khona'ah ini tergantung posisinya dalam kalimat dan konteksnya. Kalau setelah khona'ah itu ada kata lahu atau ilaihi, maka artinya khodo'a, tunduk. Tapi kalau setelah kata khona'ah itu ada kata ilal amri, maka artinya mala. Mala artinya cenderung atau condong. Kalau khona'ah setelahnya ada bi fulan misalkan, maka khona'ah artinya berkhianat. Jadi khona'ah ini nggak punya kata apa namanya terjemahan yang pas sampai dia dimasukkan ke dalam kalimat. Itu masukkan kalimat dulu baru tahu apa arti khona'ah itu. Ada yang bertanya kepada antum, akhi, apa arti khona'ah? Ya, nggak bisa terjawab. Antum harus tanyakan dulu kalimat yang mana yang tanyakan. Oh, khona'ah bi fulan. Oh, berarti berkhianat artinya. Ya, godaro ini dia. Yang ini. Nah, ini dia ya. Jadi ya, satu kata itu akan berubah-ubah artinya. Ya. Berapa banyak perubahan artinya? Ya tergantung lihat di sini. Dari bintang ke bintang. Ada yang panjang, nanti berhalaman-halaman baru ketemu bintang selanjutnya. Ya, itu berarti memang banyak perubahan makna. Baik. Jadi kembali ke pembahasan kita berkaitan dengan jamid ini. Kalau antum ketemu nanti ada bentukan seperti tadi, ya, yang ada fathah setelahnya atau kasroh setelahnya, maka itu adalah fiil, ya, dan lebih tepatnya fiil mutasarrif. Khona'a yakhna'u khunu'an. Nah, fiil apa yang tidak ada di sini? Fiil amr. Kenapa kok nggak ada fiil amr? Karena fiil amr itu bisa dibuat, gampang buatnya. Nah, dan kaidahnya sama. Nah, kalau fiil mudhari, kenapa ditulis? Karena fiil mudhari itu nggak bisa dibuat-buat. Harus ngeliat ke kamus kita. Kona ayah na'u, itu yang benar. Kalau ada yang bilang kona ayah ini salah. Kok bisa? Kona ayah na'u? Ya orang Arab bilang begitu. Kona ayah na'u. Nah, kalau fiil amarnya itu bisa dibuat. Nah, jadi kalau sudah tahu fiil mudhari'nya, maka fiil amarnya sudah ketahuan. Kona ayah na'u ikhna'. Ya, maka di fiil amarnya harus fathah juga. Kenapa? Karena mudhari'nya tadi kita fathahkan. Nah, itu amar ya. Jadi nggak perlu ditulis di kamus. Mungkin banyak-banyak aja. Jadi, baik. Ya, kemudian khunu'an itu masdar. Jadi khana'a, mahdi, kemudian ya, yasna'u itu mudhari'nya, ya khunu'an itu masdar. Nah, berarti kalau bil mutasarrif itu pasti ada masdar, pasti ada itu. Kenapa? Ya karena dia punya mudhari', ya, punya amr. Ini hukum asal fi'il ya. Hukum asal fi'il itu dia punya bentuk ini. Punya bentuk madhi, mudhari', amr, masdar. Baik, masdar itu apa? Kita belajar di Sorot insyaallah. Rangkaian dari kitab ini nanti akan bidayah di ilmu saraf. Dasar-dasar ilmu saraf. Ini kan
kita lagi al-bidayah fi ilmin nahw. Baik. Ini dia pembahasan dari ad-dhabitul khamis bagian fi'il dari sisi tasarrufnya. Baik. Mafhum insyaallah. Ada lagi yang tanyakan? Cukup Ustaz. Baik. Ini kita cukupkan dulu ya. Biar tidak terlalu panjang wajah. Tapi bihada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.